Pergi. Jangan sentuh aku. Pergi. Dasar keparat kecil. Kau benar-benar terangsang meminumnya, bukan? Berhenti memukulnya. Jika kau terus memukulnya, bocah itu akan mati. Dasar patua terkutuk. Apa kau pikir kau punya hak untuk bicara? Apa kau ingin aku membunuhmu juga? Jika kau punya masalah, hadapi aku. Menindas orang tua. Hanya itu yang bisa kau lakukan. Setia dan benar. Kepala naga tua Bocah ini, aku akan melindungimu. Kau akan melindunginya. Dasar fosil tua. Tunggu saja. Aku akan memanggil Raja Surgawi Utara sekarang juga. Terima kasih telah menyelamatkanku, tetua. Apa yang telah kau lakukan padaku? Waktuku telah tiba. Aku mewariskan tenaga dalam seumur hidupku kepadamu. Ini adalah token Aula Naga Surgawi. Ambillah Aula Naga Surgawi dengan ini. Dan aset bernilai miliaran. Dari Aula Naga Surgawi akan berada di bawah perintahmu. Tuan. Tuan. Kenapa kau tidak lari? Raja Surgawi Utara datang untuk membunuhmu. Siapa Raja Surgawi Utara itu? Keempat Raja Surgawi memiliki darah tak terhitung di tangan mereka. Mereka semua adalah penjahat keji. Dan Raja Surgawi Utara adalah salah satunya. Kau harus membicarakan keburukanku. Bunuh Raja Surgawi Utara. Bocah inilah yang merusak ketertiban penjara kita. Delapan belas telapak penakluk naga. Ini adalah teknik dari olah naga surgawi. Siapa kau? Menaklukkan The naga. film was translated and narrated by M Media. Tiga cahaya menyatu. Tiga kekuatan bermanifestasi. Kembali dari kematian. Berdasarkan dekret tertinggi. Bangkitlah. Kau sangat kuat. Mungkin kau bisa mematahkan legenda penjara hitam ini. Legenda apa? Kalahkan keempat Raja Surgawi, dan kau akan dibebaskan tanpa tuduhan. Arena binatang penjara malam abadi. Raja Surgawi Barat, Raja Macan Wilayah Barat. Beraninya kau membunuh harimaumu. Aku tidak hanya bisa membunuh harimau, tapi juga membunuhmu. Kau mencari mati. Berikutnya. Raja Surgawi Selatan. Raja Surgawi Selatan Guanyin 1000 tahun. Kau pikir kau memenuhi syarat untuk menantangku?
3 dari 4 Raja Surgawi sudah tewas. Geng Sansan. Xiao Lei. Tunggu saja kau. Menyingkir. Raja Surgawi Barat Ninja Jepang. Sudah kukatakan. Hanya boleh ada 4 Raja Surgawi di penjara ini. Hanya boleh ada 1. 3 lainnya. Mereka hanyalah orang lama. Empat Raja Surgawi sudah mati. Akhirnya aku bisa keluar dari sini dan membalas dendam. Jenderal penjara telah tiba. Kau ingin keluar? Suyuki Jenderal Penjara. Kau harus menjawab ujung pedang di tanganku ini terlebih dahulu. Kita tidak memiliki dendam di antara kita. Kenapa kau mencoba membunuhku? Kau telah melakukan pelecehan seksual terhadap Geng Shanshan dan memaksanya untuk menikahimu. Aku paling membenci pria sepertimu. Apakah Geng Sansan dan Xiao Lei yang menyuruhmu membunuhku? Apakah tidak ada keadilan lagi di dunia ini? Pedangku adalah keadilan. Bawa wanita ini dan lakukan sesukamu padanya sebelum membunuhnya. Benar begitu saudara-saudara? Benar. Wanita ini telah mengurung kita selama bertahun-tahun. Jika kau membunuhnya, kami bersedia menobatkanku sebagai pemimpin kami. Kau bisa melakukannya padanya terlebih dahulu. Lalu biarkan kami mencicipinya. Akhiri saja kalau begitu. Jika kau tidak mau membunuhku, Aku tidak membunuh wanita. Terutama wanita yang telah disesatkan oleh orang lain. aku mulai berlatih bela diri sejak umur 7 tahun. Umur 14 aku bunuh banteng liar pakai tangan kosong. Aku telah melalui banyak sekali pertempuran sejak kecil. Aku diangkat secara pribadi oleh sang penguasa sebagai jenderal penjara tingkat kelima. Namun hari ini, aku jatuh ke tangan bajingan sepertimu. Aku tidak akan membunuhmu. Tapi itu tidak berarti kau bisa menghinaku sesuka hati. Cukup omong kosong ini. Bunuh dia. Aku akan memberikan perusahaan 10 miliar dolarku. Bunuh dia dan aku akan memberikan tambang berlianku di Afrika. Bunuh dia, bunuh dia. Diam. Tunggu. Aku akan membunuh Geng Sansan dan Xiao Lei sekarang. Jika kau berniat melindungi mereka, aku tidak keberatan melawanmu lagi. Aku ikut denganmu. Jika mereka telah menipuku, aku tidak butuh bantuanmu sama sekali. Aku akan membunuh mereka sendiri. Geng Sansan Xiao Lei. Kalian tidak menyangka aku akan bisa keluar dari penjara malam abadi bukan? Hatimu sedang kacau. Jika priamu mengkhianatimu, dan bahkan mencoba membunuhmu, bukankah hatimu juga akan kacau? Di dunia ini, siapa yang layak menjadi priaku? Sun Siling Jenderal Perkasa. Siapa kau? Jauhi adikku. Tanpa bertanya sepatah kata pun, kau menabrakkan mobilmu ke arahku. Jika aku orang biasa, aku pasti sudah jadi mayat sekarang. Dan bahkan tanpa permintaan maaf, kau berani mempertanyakanku. Aku adalah jenderal perkasa tingkat 4, yang ditunjuk langsung oleh penguasa. Tidak ada yang kulakukan, yang perlu meminta maaf kepada siapapun. Tinggalkan adikku sekarang juga. Atau aku tidak keberatan membunuhmu untuk kedua kalinya. Kau mungkin saudaraku, tapi kau terlalu sombong. Kau melawanku karena bocah ini. Jika kalian berdua terus bertengkar, orang yang ada di dalam mobil itu kemungkinan akan mati dalam 1 jam. Mata Dharma mengamati 3 alam. Mata surgawi, terbukalah. Setiap orang memiliki aura. Aura mewakili keberuntungan seseorang. Emas menunjukkan kemuliaan dan keberuntungan besar. Merah menunjukkan pembantaian dan kemalangan besar. Adapun orang yang ada di dalam mobil itu ayahmu bukan. Awan hitam menggantung di atas kepalanya. Dia paling lama hanya punya waktu setengah jam untuk hidup.
Anak muda, apakah kau punya cara untuk menyelamatkanku? Orang tua ini bersedia memberikan semua kekayaannya. Jika kau mau menyelamatkan nyawaku. Sialan, apa kau sudah bosan hidup? Saudara, biarkan dia mencoba. Jadi kau benar-benar berselingkuh dengan bocah ini. Jika aku jadi kau, aku akan tutup mulut. Tonton saja dengan tenang. 3 bakat berkumpul, 3 cahaya muncul. Patuhi dekret ini segera. Kembali dari kematian dan hidup kembali. Bangkitlah. Dokter ilahi. Benar-benar dokter ilahi. Ayah, vitalitas di dalam tubuhmu sudah cukup pulih. Aku menggunakan formasi 3 bakat untuk membangkitkan vitalitas di tubuh ayahmu. Tapi dia masih sangat lemah saat ini. Jika keluargamu memiliki harta karun obat-obatan langka, keluarkan dan biarkan dia mengonsumsinya. Aku kemudian akan bisa menyembuhkannya sepenuhnya. Hanya trik jalanan murahan. Ayah, jangan tertipu olehnya. Dasar keparat. Baru saja, kau hampir membunuh Tuan Chen dengan mobilmu. Tuan Chen sangat murah hati. Dan membiarkan ini berlalu. Bagaimana bisa kau masih berbicara omong kosong seperti itu? Tunggu. Aku tidak pernah bilang. Aku membiarkan masalah ini berlalu. Kau hampir membunuhku dengan mobil tadi. Jika aku orang biasa, aku sudah menjadi mayat. Kau bajingan. Anak durhaka. Tuan Chen benar untuk menegurmu. Ini semua salahku karena gagal mendisiplinkan putraku. Bocah ini sudah terbiasa bersikap sombong dan lalim. Tamparan saja terlalu ringan sebagai hukuman. Aku ingin dia berlutut dan meminta maaf padaku. Bocah, tidak ada yang bisa menahan sujud dariku. Keluarga Su membangun fondasinya di atas seni bela diri, menghasilkan tak terhitung jenderal selama 1 abad terakhir. Dan aku adalah jenderal perkasa tingkat 4, yang dianugerahkan secara pribadi oleh penguasa. Makhluk macam apa kau ini? Aku memang orang rendahan yang miskin. Tapi kau harus berlutut padaku hari ini. Jika tidak, masalah ini tidak akan selesai. Kau hampir membunuh Tuan Chen dengan mobilmu tadi. Dan Tuan Chen menyelamatkan nyawaku. Sekarang berlututlah jika kau disuruh berlutut. Baik, aku akan berlutut. Aku akan mengingat penghinaan hari ini. Kau Chen Ping mengingat kau menyelamatkan ayahku. Aku akan memberimu 7 hari lagi untuk hidup. Setelah 7 hari, aku akan datang untuk mengambil mayatmu. Anda. Tuan Chen. Ini semua salahku karena gagal mendisiplinkan putraku. Aku tidak kompeten. Kau kembali saja dulu. Dan cari harta karun obat-obatan untuk memulihkan energimu. Baik. Harta karun obat-obatan. Benda itu ada di gudang Hotel Panlong milik keluargaku. Ngomong-ngomong, pernikahan Geng Sanshan dan Xiao Lei juga diadakan di Hotel Panlong? Nona Geng Sanshan, Tempat pernikahan di Hotel Panlong. apakah kau bersedia untuk menikahi Tuan Xiao Lei, terlepas dari apakah dia miskin atau kaya, mencintainya selamanya, dan setia kepadanya? Bersediakah kau? Aku bersedia. Setuju pantatmu. Apa yang terjadi? Ibu Geng Sansan. Bukankah dia dilemparkan ke penjara gelap? Apakah dia benar-benar mengalahkan 4 raja surgawi? Apakah dia bertarung keluar dengan tinjunya? Ibu jangan gugup. Tidak peduli seberapa hebat dia bertarung, dia tetap hanya 1 orang. Keluarga Xia memiliki begitu banyak orang. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Situasi apa ini? Xiao Yang ayah Xiao Lei. Aku terpaksa menelan harga diriku dan menggunakan koneksi untuk meminta Jenderal Su Yuki membunuhnya, untuk menghabisinya. Apakah dia benar-benar mengalahkan Jenderal Su? Semuanya jangan takut. Penguasa baru saja mengeluarkan amnesti. Selama itu bukan kejahatan keji. Siapapun bisa dibebaskan lebih awal. Bocah ini hanya beruntung. Kau membuatku takut setengah mati. Aku benar-benar mengira bahwa bocah ini telah bertarung sampai ke sini. Di mana para pengawal keluarga Xiao? Hajar dia dan buang keluar. Tunggu, tunggu, tunggu. Paman, mengapa harus menggunakan kekerasan di hari yang bahagia ini? Biarkan saja pecundang ini melihatku menikahi Xiao Lai. Besok kita bisa perlahan-lahan menyiksanya sampai mati. Geng Sansan. Jika kau punya sedikit saja rasa penyesalan, lepas gaun pengantin itu. Aku tidak akan mempermasalahkan masa lalu.
Kau tidak akan mendendam atas apa yang kulakukan padamu. Kau merasa dirimu cukup tinggi. 8 tahun kebersamaan kita hanya akan berakhir seperti ini. 8 tahun. Apakah kau pernah menghabiskan 1 juta pun untukku? Tuan Muda Xiao. Dia memberiku villa di Yulong Landscape. Bisakah kau membelinya? Xiao Lei, aku memperlakukanmu seperti saudara. Apakah begini cara kau memperlakukan saudara? Istri saudara tidak boleh disentuh. Kau tidak tahu bukan? Setiap kali Shanshan membiarkanmu minum, setelah kau mabuk, dia ada tepat di sampingmu. Saudara yang baik. Dengan adanya kau, aku bisa tenang haha. Istriku. Anggur ini sangat keras. Apa yang kau lakukan? Chen Ping masih di sini. Lebih menyenangkan dengan kehadirannya di sini. Sangat lembut. Kalian berdua pasina. Kau mantan narapidana bau. Singkirkan tanganmu. Aku memanggilmu ibu mertua. Setiap hari raya, aku sudah mengirimimu hadiah. Apakah begini cara kau memperlakukanku? Barang-barang yang kau kirim, semuanya rongsokan. Ibuku menyelamatkan nyawamu. Kau bilang kau berterima kasih dan mengenalkan putrimu padaku. Saat kau sakit parah, keluargaku membayar 200.000 hanya untuk menyelamatkan nyawamu. Berhenti mengungkit pelajaran sejarah kuno itu. Ibumu sekarang hanyalah seorang tukang bersih-bersih. Putriku ditakdirkan untuk menikah dengan kekayaan dan menjadi burung phoenix. Lupa memberitahumu. Ibumu juga ada di pernikahan ini. The film was translated Bukankah and dia di sana narrated sedang by mengais M sampah? Media. Dia agak tidak waras. Hanya sedikit pikun itu saja. Ibu, Jangan pukul aku. Putraku tidak melakukan kejahatan apapun. Dia dijebak. Dia bukan narapidana. Putriku menikah hari ini, mengundang orang gila ini ke sini. Aku sudah melakukan tugasku. ibu ini putramu yang telah berbakti. Aku tertipu oleh wanita rendahan geng Sansan itu, hingga menyebabkan ibu begitu sedih dan ketakutan, membuat jiwa ibu terguncang. Siapa yang kau panggil bajingan? Jiwa tenang, bebas dan damai. 3 jiwa dan 7 roh, pulih dan lengkap. Jiwa kembali ke tempatnya. Di mana ini? Chen Ping. Kau sudah dibebaskan dari penjara. Ibu aku baik-baik saja. Kalian semua yang duduk di sini hari ini, aku akan membuat kalian semua membayar. Tidak akan kubiarkan satu pun lolos. Aku akan memastikan kalian semua menanggung akibatnya. Sampang, aku sudah memberimu cukup muka dengan membiarkanmu bicara. Kau sudah merasa cukup terhormat. Pengawal, ambil sampah ini. Patahkan kakinya dan buang dia keluar. Tidak ada yang bisa melindungimu hari ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kalian pasangan rendahan. Sungguh menarik. Sudah lama sekali sejak aku melihat pria sombong seperti itu di Hongcheng. Saudarihu selamatkan aku. Lin Tianwu Kaisar bawah tanah Hongzhou. Bocah ini mengacau di pernikahanku. Katakan pada saudara-saudaramu untuk mencincangnya sampai hancur. Apa kau perlu mengajariku cara melakukan pekerjaanku? Aku tidak berani. Hanya saja bocah ini terlalu sombong. Putuskan lenganmu sendiri dan pergilah saat darah menetes ke lantai. Aku sangat penasaran. Apa yang membuat kalian begitu percaya diri untuk bersikap begitu angkuh? Fakta bahwa aku adalah penguasa Ola Jui. Fakta bahwa Ola Juiku adalah salah satu dari 108 olah-olah naga surgawi. Apakah itu cukup? Karena kau adalah penguasa Aula Jui. Karena Aula Jui Anda adalah salah satu dari 108 aula di Aula Naga Surgawi. Kau berani pamer kekuasaan di depanku. Apakah itu cukup? Menurutku itu tidak cukup. Saudarihu, bocah ini mempermalukanmu. Dia jelas-jelas mempermalukanmu secara terang-terangan. Aku bukan orang bodoh. Aku mengerti apa yang dia katakan. Aku salah. Aku dengar kau cukup hebat bertarung, benarkah? Bisakah kau melawan satu orang? Dan masih bisa melawan semua saudaraku di sini. 18 telapak penakluk naga. Siapa sebenarnya kau?
Lupakan, aku akan menangani ini sendiri. Qinping, kau tamat. Saudari Hu akan meluapkan amarahnya. Saudari Hu, ini salahku karena gagal mendisiplinkan putraku. Jika kau punya amarah, lampiaskan padaku. Ibu, aku bisa menangani ini sendiri. Kau tidak bisa menangani apapun. Wanita tua, aku beritahu kau. Jika kau berlutut di sini sekarang juga, dan menjilat kakiku sampai bersih, aku mungkin akan membiarkan Suster Hu meninggalkan putramu dengan mayat yang utuh. Kesabaranku terbatas. Apakah ini Lin Tianhu? Orang yang kau andalkan. Lin Tianhu. 18 sila aula naga surgawi. Dilarang berkelahi atau membuat keributan. Dilarang menindas yang lemah. Dilarang menghina orang miskin. Mereka yang melanggar akan menerima hukuman 3 bilah pedang dan 6 lubang. Bagaimana kau tahu perintah olah naga surgawi kami? Cincin naga langit. Kau adalah... Membantu dan bersekongkol dalam kejahatan. Aku katakan kau Lin Tianhu hanyalah sampah. Apakah kau punya keberatan? Kau benar. Aku adalah sampah. Aku katakan seluruh aula Jue milikmu hanyalah sekumpulan bajingan. Apakah kau punya keberatan? Olah Jui kami. Semuanya hanyalah sampah. Saudari Hu, keparat ini jelas-jelas menghinamu tepat di depan wajahmu. Di depan semua orang. Aku bukan orang bodoh. Tuan Chan, penghinaanmu dibenarkan. Aku memang sampah. Kami semua adalah sampah. Keluarga Saumu, bahkan lebih sampah daripada yang lainnya. Enyahlah. Lin Tianhu, kepala cabang Hongcheng Aula Naga Surgawi, memberikan hormat kepada sang penguasa. Apa? Dia adalah penguasa Aula Naga Surgawi. Tuan yang lebih kaya dari sebuah negara dan memimpin 1 juta anggota. Tuan dari Olah Naga Surgawi. Aku tidak percaya. Penguasa The Olah film was Naga Surgawi translated and narrated adalah by sosok M yang begitu Media. mulia. Bagaimana mungkin pecundang ini? Aku juga tidak percaya. Saudari Hu, jangan tertipu oleh pecundang ini. Anak. Sayangku. Sayangku. Itu rusak. Aku punya mata tapi gagal melihat dan menyinggung sang penguasa. Hari ini, aku akan membayarnya dengan nyawaku. Aku akan mengampuni nyawa anjingmu untuk saat ini. Aku mungkin masih membutuhkanmu. Terima kasih penguasa. Saudari Hu, Tuan dari Olah Naga Surgawi adalah eksistensi yang sangat mulia. Bagaimana mungkin itu adalah bocah ini? Cincin naga surgawi adalah tanda dari olah kami. Siapapun yang memakai cincin naga surgawi adalah penguasa olah naga surgawi kami. Pasti dia mencuri cincin itu. Saudari Hu, jika wanita tua ini boleh bicara tanpa diminta, jangan hanya mengenali simbolnya tapi tidak mengenali orangnya. Jangan tertipu oleh anak ini. Nah, dari mana tepatnya kau mendapatkan cincin di tanganmu itu? Di penjara, tuanku memberikannya kepadaku. Palsu itu pasti palsu. Tuan dari Olah Naga Surgawi adalah eksistensi seperti dewa. Bagaimana mungkin dia pernah di penjara? Kau ini bukan hanya pecundang, tapi kau juga pembohong. Sampah tetaplah sampah. Berisik. Lin Tianhu, aku ingin kau membuat Xiao Lie dan Geng Sansan menjadi pengemis. Lucuti pakaian pernikahan mereka dan buang mereka ke jalanan untuk mengemis. Ya, kau suami yang dihianati, kau keparat. Bahkan jika aku harus mengemis bersama Xiao Lai, itu masih lebih baik daripada bersamamu. Kau sampah yang tidak diinginkan. Kalau tak ada yang butuh, aku yang butuh. Salam Jenderal Penjara. Salam Jenderal Penjara. Chen Ping, aku akan menikahimu. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Kasusmu sudah diselidiki dengan tuntas. Kau memang dijebak. Nenek ingin aku menikah dengan cucu dari seorang menteri kabinet. Daripada menikah dengannya, aku lebih memilih menikah denganmu. Sudahkah kau memikirkan ini matang-matang? Kenapa aku tidak berani? Apa yang tidak berani? Ibu, apakah ibu menginginkan seorang jenderal wanita sebagai menantu? Nah, itu akan sangat luar biasa. Ibu menyukainya. Kau wanita terkutuk. Kau anjing kampung. Pergilah ke neraka kalian semua. Sentuh priaku sedikit saja, dan kau benar-benar mencari mati. Kau pelacur kecil. Keluarga Xiao tidak akan memiliki menantu sepertimu. Beraninya kau menunjukkan rasa tidak hormat kepada Jenderal Penjara. Enyahlah. Menantu, kau tidak boleh melupakan budi setelah mendapatkan apa yang kau mau. Kesucian putriku telah dirusak oleh putramu. Kau nenek tua. Ini bukan tempat bagimu untuk bicara. Pernikahan dibatalkan. Mahar yang diberikan keluarga Xiao kepadamu
harus dikembalikan 2 kali lipat. Keluar kalian semua. Kau, dasar orang tua bangka. Ini benar-benar membuka mata. Mengganti pengantin pria dan wanita di upacara pernikahan. Kau, kemarilah dan pimpin pernikahanku dengan jenderal penjara. Jenderal penjara, apakah kau menerima pria ini? Aku bersedia. Menerima apanya? Aku adalah jenderal perkasa tingkat kelima. Berlututlah sekarang juga. Jenderal Perkasa, Anda harus menegakkan keadilan untukku. Bocah ini dia. Kau nenek tua bangka, seseorang dengan status rendahan sepertimu, layak untuk berpegangan pada kakiku. Enyahlah. Yuki, lepaskan gaun pengantinmu sekarang, dan pulanglah bersamaku. Aku akan menganggap ini sebagai ketidaktahuanmu saja. Dan jika aku tidak mau, Su Siling, Yuki sudah menjadi istriku. Aku akan membunuhmu. Aku mulai berlatih bela diri pada usia 6 tahun, dan telah membunuh tidak kurang dari 1.000 orang. Jalur bela diriku ditempa, di lautan darah, dan mayat. Hanya karena dirimu. Kau pikir kau bisa menahan kekuatanku? Dengan mata yang menembus 9 dunia bawah, dan tatapan yang mengamati 3 alam. Auramu terlalu jahat. Dalam 7 hari kau pasti akan menemui bencana berdarah. Bocah jalur bela diriku. Harus bunuh satu lagi yang setingkat. Untuk menerobos, kau seharusnya merasa terhormat. Mati. Berhenti. Kau bajingan, beraninya kau mengangkat tangan terhadap dermawanku. Apakah kau sudah melupakan hukum keluarga Su? Pulanglah dan terima hukumanmu. Ayah nenek secara khusus memerintahkan agar Su Yuke dinikahkan dengan cucu seorang menteri kabinet. Sekarang dia secara terbuka menikahi sampah ini, dan kau bersikeras melindunginya. Apakah kau tidak takut dengan murka nenek? Dermawan. Ini semua karena aku gagal mendisiplinkan putraku. Baik, aku akan pulang sekarang untuk memberitahu The nenek. film was Tongkat berkepala naga yang translated and dianugerahkan narrated kepada by nenek M oleh Media. penguasa. Pasti akan berguna kali ini. Yuki, aku tidak keberatan kau menikahi dermawan kita. Tapi sebelum itu, kau bahkan tidak berkonsultasi dengan nenek. Kau tidak mendiskusikan ini dengan nenek sebelumnya. Aku khawatir. nenek akan memaksaku menikah dengan seseorang yang tidak kucintai. Aku lebih baik mati daripada menikah dengannya. Adik kecil, putriku dan saudaranya telah berlatih pemutusan emosi tertinggi. Sejak kecil mereka tidak mengenal hubungan prion dan wanita. Tetapi begitu mereka mengembangkan perasaan, perasaan itu akan berkali-kali lebih intens daripada orang normal. Kau tidak boleh mengecewakannya. Itu sudah pasti. Kalian berdua memang terpaut jauh dalam hal status. Ada seorang komandan veteran yang sedang memulihkan diri di Hongqiang. Jika kau bisa menyembuhkan penyakitnya, kau bisa naik ke puncak dalam satu lompatan. Baiklah, aku akan pergi menemuinya. Ibu, pulanglah. Katakan pada ayah aku sudah kembali. Aku akan pergi mengobati pasien, lalu kembali. Penguasa kota Hongqiang Liu Xiaotia tinggal di sini. Namun sebenarnya identitas aslinya adalah seorang tetua kabinet. Dia datang ke sini atas saran seorang ahli untuk mencari pengobatan. Semuanya mengalir lancar di sini. Ini benar-benar tempat dengan feng shui yang baik, memelihara vitalitas dan kehidupan orang-orang. Mata Dharma mengamati 3 alam. Mata langit, terbukalah. Adik kecil, mungkinkah, apakah kau menemukan sesuatu yang terasa salah? Tuan Su, feng shui di sini awalnya sangat baik. Tapi sekarang roh pendendat dari naga jahat telah berakar di sini, mencemari energi tanah ini. Ini sekarang menjadi tempat yang sangat sial. Mereka yang takdirnya tidak cukup kuat akan mendapati bahwa setelah berkunjung beberapa kali, mereka akan jatuh sakit parah. Pantas saja. Selama beberapa bulan terakhir, aku telah mengunjungi Pak Liu hampir setiap minggu, tetapi tubuhku telah memburuk dari hari ke hari. Mungkinkah, karena hal ini, tanah yang ganas dan jahat ini? Sebagai sesepuh kabinet, dia memiliki energi naga di dalam dirinya. Jika tidak, dia tidak akan mampu bertahan selama ini. Mari kita masuk. Baiklah. Yang mulia, Profesor Pengobatan Barat yang terkenal secara nasional. Wang Hanan cucu angkat Liu Xiaotian. Anda sudah melakukan konsultasi selama sebulan, dan Anda masih belum bisa mengidentifikasi penyakit apa yang diderita kakek saya. Gejala Pak Liu benar-benar belum pernah terdengar sebelumnya. Nona Wang, maafkan aku karena mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak kukatakan. Tapi kau benar-benar perlu beranjak dari kesedihanmu. Pak Liu sudah meninggal dunia. Omong kosong. Kakek saya jelas masih memiliki denyut nadi. Pak Liu sekarang lebih banyak mengembuskan napas daripada menghirupnya. Menurut peralatan medis kami, dia sekarang mati otak.
Dalam kondisi ini, bahkan jika seorang dewa turun, mereka tidak akan bisa menyelamatkannya. Jika seorang dewa tidak bisa menyelamatkannya, maka aku yang akan melakukannya. Siapa dia? Nona muda. Dia adalah dokter ajaib. Dulu ketika aku sakit parah dan diambang kematian, pria muda inilah orangnya. Dia memukul dadaku dengan telapak tangan dan menggumamkan beberapa mantra. Lalu penyakitku sembuh total. Seorang dukun, jika menggumamkan beberapa mantra bisa menyembuhkan orang, kita mungkin sebaiknya menggorok leher kita sendiri dan melakukan bunuh diri. Kalau begitu sebaiknya kau cuci lehermu terlebih dahulu. Kau bocah, kau pikir kau sedang bicara dengan siapa? Kami adalah ahli pengobatan barat yang terkenal secara nasional. Dan siapa kau? Jika kau merawat Pak Liu hingga tewas, bisakah kau menanggung tanggung jawabnya? Saya percaya Paman So. Tolong dokter kecil yang ajaib. Selamatkan kakek saya. Nona muda, jangan putus asa dan mencari bantuan dari siapapun. Saya sebelumnya menaruh semua harapan saya kepada Anda para ahli medis barat karena Anda tidak bisa menyembuhkannya sekarang. Bolehkah saya mempekerjakan dokter pengobatan Tiongkok? Aku sudah tahu secara kasar di mana sumber masalahnya. Apakah Tuan Liu sering duduk di kursi ini? Ya, singgasana naga ini adalah hadiah dari orang Jepang untuk kakek saya. Konon, ini adalah singgasana beberapa kaisar. Kakek saya sangat menyukainya dan duduk di atasnya setiap hari. Telapak penakluk naga. Kau binatang kecil. Beraninya kau merusak rencanaku. Baiklah, kau bisa masuk dan memeriksa orang tua itu sekarang. Aneh. Ruangan ini tadinya sedingin gudang es. Mengapa pemanasnya tidak berguna? Sekarang terasa sedikit lebih hangat. Esensi naga jahat di dalam The film singgasana was naga itu translated telah diserap and olehku. narrated Aku yakin by dalam beberapa Media. jam, ruangan ini akan sehangat musim semi. Bocah ini telah memukul Pak Liu hingga tewas. Dokter gadungan, tutup mulutmu. Lihat saja. Nona muda, tolong ambilkan aku 7 lampu minyak. Oke. Bermain trik. Liu Xiaotian penguasa Hangzhou. Nona muda, bocah ini telah memukul Pak Liu hingga tewas dan masih menghina mayatnya. Aku sarankan, kita minta pengawal menangkapnya segera. Benar-benar dokter gadungan. Sogel yang pernah pakai 7 lampu bintang demi panjang umur. Pernahkah kau mendengarnya? Aku sekarang menggunakan lampu 7 bintang untuk memperpanjang hidup Tuan Liu. 7 lampu bintang. Tahayul feodal apa ini? Kalian para praktisi pengobatan Tiongkok telah mengandalkan trik-trik ini untuk menipu orang selama ribuan tahun. Kalian benar-benar harus dilemparkan ke penjara agar tidak membahayakan orang lain. Pengetahuan medis yang kupelajari di AS tidak bisa menyelamatkannya. Jadi siapa lagi yang bisa? Diam. Len, Bing, Do, Xiang. Bukankah kau seorang praktisi pengobatan Tiongkok? Mengapa kau menggunakan trik ninjutsu Jepang ini? Betapa konyolnya. Kau bahkan tidak tahu budaya negaramu sendiri. Ini jelas 9 karakter kebenaran Tao yang otentik, yang kemudian dicuri oleh orang Jepang. Len, Bing, Do, Xiang, Ji, Xian, Le, Qian, Xing, lampu 7 bintang. Bangkit. Saya merasakan kehangatan di ruangan ini. Sungguh ajaib. Untuk membangkitkan orang mati dan menghidupkan kembali kerangka ini. Apa aku sedang bermimpi? Ini pasti lonjakan energi terakhir akibat suntikan stimulan yang baru saja kuberikan padanya. Kalau begitu sebagai dokter barat yang ternama, katakan padaku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sekarang, cepat tanyakan kata-kata terakhirnya. Keluar. Pergi sana. Tuan Chan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan khawatir,
Cincin naga surgawiku mengandung energi naga. Itu bisa menangkal kejahatan dan kesialan. Tunggu sebentar lagi. Tuan Liu seharusnya bisa pulih. Ini. Mengapa ada begitu banyak orang di sini? Keajaiban medis. Benar-benar keajaiban medis. Kakek, baru saja kau sudah tidak bernapas. Berkat Tuan Chen ini, yang menyelamatkanmu dengan segenap kekuatannya. Di mulutku. Ada rasa tertentu. Metode perpanjang usia lampu 7 bintang. Hong Chen kita ternyata memiliki master seperti ini. Bukan hanya kau menghinaku secara sembarangan tadi, tapi kau juga asal bicara soal pengobatan tradisional Tiongkok. Aku bisa mengabaikan sikapmu terhadapku. Tapi, mengenai ajaran leluhur kita, untuk melontarkan omong kosong seperti itu, bukankah itu berarti kau melupakan asal-usulmu? Kau benar-benar punya mata tapi gagal mengenali naga sejati. Hal-hal yang ditinggalkan leluhur kita sangat mendalam dan luas. Bukan sesuatu yang kita, yang hanya membaca beberapa buku, bisa hakimi dengan gegabah. Kalian berdua dukun. Kacang lupa kulitnya. Mulai hari ini, izin praktik medis kalian dicabut. Nyah kalian. Penolong. Penyakitku. Apa yang terjadi dengannya? Itu adalah kesalahan kursi naga. Di ruang tamumu. Kursi naga ini adalah barang yang dipersembahkan sebagai upeti setelah kita mengalahkan Jepang. Beberapa kaisar siap besar kita pernah duduk di atasnya. Aku meminta para ahli untuk memeriksanya. Mereka berkata, itu asli. Itu memang kursi naga asli, tapi barang antik. Bukan hanya soal keaslian, kau juga harus menghitung keberuntungannya. Di kursi naga ini, pernah ada seorang kaisar yang meninggal di atasnya. Kebenciannya masih melekat. Ditambah lagi, The film was setan-setan Jepang itu, translated and mereka menambahkan narrated ninjutsu by ke dalamnya. M-Media. Kemudian, beberapa tetua kabinet di ibu kota telah memakai barang upeti dari Jepang. Mereka juga dalam bahaya. Itu bukan masalah besar. Aku sekarang akan menyerap energi naga penuh kebencian dari kursi naga itu. Telapak penakluk naga. Energi naga ini akan sangat membantu untuk 18 telapak penakluk naga milikku. Setelah beberapa kali penyerapan lagi, aku akan mampu menguasai telapak terakhir dari 18 telapak itu. Sekarang kirim seseorang untuk mengambil air seni anak laki-laki dan darah anjing hitam. Setelah darah anjing hitam dipercikan ke atasnya, bahaya tersembunyi itu akan benar-benar musnah. Nanti, aku akan memberikan metode menangkal kejahatan kepada para sesepuh kabinet. Sekarang, aku akan pergi memberitahu para tetua kabinet. Tuan, Anda telah melakukan jasa besar kali ini. Saya akan mengajukan petisi kepada penguasa untuk memberikan Anda gelar Han Han. Ini adalah kendaraan untuk Anda bepergian, Tuan. Mengenai kartu kamar ini. Ini untuk villa terbaik di Hang Chen kita. Villa Yuram Landscape nomor 1. Itu adalah hadiah dari penguasa. Namun saya merasa bahwa lebih pantas Anda yang tinggal di sana daripada saya. Saya akan segera meminta seseorang menalinakannya ke nama Anda. Kalau begitu aku menerima kebaikanmu. Wang Han Han. Cucu tiri saya. Kalian berdua, sebagai anak muda, seharusnya sering berkumpul. Han Han. Antar tamu kita pulang. Sungguh membuka mata bisa melihat sosok seperti Master Chen di Hongcheng. Villa terbaik di Hongcheng itu. Sudah dipindahkan sertifikatnya. Apakah ada hal lain yang Anda perlukan, Tuan Chen? Tidak perlu formalitas seperti itu, Nona. Tolong panggil saja aku Chen Pin, mulai sekarang. Ayah baptis saya memberitahu saya tentang situasi Anda. Anda ditipu oleh tunangan Anda, Geng Shanshan. Saya bertanya-tanya, Tuan, apa pendapat Anda tentang saya? Anda terlalu memuji, Nona. Aku sudah menikah. Anda dan Jenderal Suyuki dari Jenderal Penjara hanya menikah secara status. Dia hanya memanfaatkan Anda. Tuan Chen, mungkin Anda ingin mempertimbangkan lamaran saya, identitas saya, bukan hanya sebagai cucu tiri kakek Liu. Anda sekarang adalah jenderal peringkat kedua yang terhormat. Dan kita akan menjadi pasangan yang serasi. Apa kau sakit? Apa kau sakit? Sial. Chen Ping, kau pencuri. Aku tidak tahu dari mana kau mencuri cincin sampah itu. Tapi kau berhasil menipu Lin Tianhu, hingga membuat kami menjadi pengemis. Keluarga Xiao bangkrut dalam semalam. Semua karena campur tanganmu. Chen Pin,
Aku akan memastikanmu mati dengan mengenaskan. Kenapa? Saudara baik dan istri baikku yang dulu. Bagaimana rasanya menjadi pengemis? Kau, Jika kau belum menyadari tempatmu, aku akan meminta Lintianmu mengirim orang untuk mengawasimu dan memastikan kalian menghabiskan sisa hidup kalian meringkuk di jalanan ini. Shanshan. Jati begitu rupanya kau anjing pengkhianat. Bekerja di belakang jenderal penjara untuk menemui wanita lain. Tunggu saja sampai aku melaporkanmu. Silakan laporkan saja kalau begitu. Kakek saya adalah wakil presiden Wang Xiaofeng. Kau bisa mengajukan petisimu ke Singgasana jika kau mau. Jalan. Kebangkrutan keluarga Xiao adalah salahmu. Kaulah yang bersikeras menyinggung wanita muda ini. Pergilah mati sendiri. Jangan seret kami bersamamu. Xiao Lai, saat kita di tempat tidur bersama, bukan itu yang kau katakan padaku. Kau serius percaya omongan Biranjang? Bagaimana bisa aku sampai jatuh hati pada jalang sepertimu? 8 tahun terbuang sia-sia demi seekor anjing. Jangan terlalu sombong Chen Ping. Ibuku baru saja mengirimiku pesan. Dia bilang ayahmu sedang makan makanan anjing di perjamuan mereka sekarang. Cara dia melihatnya, dia benar-benar terlihat seperti anjing. Katakan di mana dia? Di Hotel Yulong. Apa? Kau ingin pergi melihat sendiri? Ayahmu yang memalukan itu. Dia benar-benar terlihat seperti anjing. Apakah kau perlu aku masuk bersamamu? Tidak, aku bisa menanganinya sendiri. Hubungi aku jika ada sesuatu yang terjadi. Selain itu, apa yang saya diskusikan dengan Anda Tuan Chan? Saya harap Anda akan memikirkannya dengan matang. Dermawan, Anda harus segera pergi. Tidak ada yang bisa bertahan hidup dari 100 pukulan Nyonya Tua. Selain itu, Nyonya Tua tidak akan menepati janjinya. Jika dia menepati janjinya itu yang terbaik. Jika dia tidak melakukannya, maka aku tidak ragu untuk berbalik melawannya. Bocah sialan. Wanita tua ini sudah tidak bergerak selama 50 tahun. Mari kita lihat apakah Raja Yama akan menjemputmu hari ini. Tidak peduli seberapa kuat, angin sepoi-sepoi menyapu punggung gunung. Namun sedominan apapun, bulan bersinar di atas sungai besar. Tongkat berkepala naga ini juga mengandung ki naga. Ini sangat membantu studiku tentang jurus terakhir 18 telapak penakluk naga. Kekuatanku akan meningkat sekali lagi. Chen Ping, apa kau baik-baik saja? Aku tidak hanya baik-baik saja, tapi kekuatanku telah meningkat cukup banyak. Nyonya Tua Su, aku telah menahan 100 pukulan itu. Bermimpilah. Bocah sialan, kau belum mati. Kau punya nyawa yang beruntung. Tapi wanita keluarga suku hanya menikahi naga sejati. Kau, apakah kau akan secara terbuka melanggar janjimu? Kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri, karena kau hanyalah sampah rendahan. Aku sudah menyelidiki latar belakangmu dengan jelas. Kau hanyalah anak miskin yang kebetulan menemukan cincin naga surgawi. Lintianu dan Aula Juyi sudah mengumumkan kepada dunia bahwa kau sama sekali bukan penguasa Aula naga surgawi. Di mata Nyonya Besar Su, orang seperti apa yang tidak akan dianggap sampah? Di sini di Hongcheng, seekor naga sejati baru saja muncul. Sang penguasa sendiri yang memberikan gelar Jenderal Naga Macan pangkat kedua. 3 hari dari sekarang, sang penguasa akan menjamu sang jenderal di perjamuan kenaikan. Sungguh kehormatan yang luar biasa. Hanya Jenderal Naga Macan yang merupakan cucu menantu ideal bagiku. Jenderal Naga Macan. Perjamuan kenaikan. Baiklah. Kalau begitu aku tidak keberatan menunggu 3 hari lagi. Aku menantikannya di perjamuan kenaikan untuk melihat ekspresi wajah kalian. Chen Ping, hanya mereka yang berpangkat enap atau lebih tinggi, yang bahkan bisa menerima undangan ke perjamuan kenaikan. Kau dasar sampah, bahkan tidak akan bisa melewati pintu. Tapi kau bicara tentang melihat ekspresi di wajah kami. Apakah aku bisa masuk atau tidak? Bukan urusanmu. Tapi Nyonya Tua Su, Su Siling, aku akan membuatmu membayar atas apa yang telah kau lakukan hari ini. Yuki, tunggulah aku selama 3 hari. Dalam 3 hari, di perjamuan kenaikan, aku akan menikahimu dalam upacara yang megah dan agung. Nenek, aku sudah mencari tahu di mana Jenderal Naga Macan menginap.
Itu di Villa Yulong Landscape nomor 1. Aku dengar villa itu awalnya disiapkan untuk Jenderal Naga Macan. Bocah Chen Ping itu baru saja mengambil alih tempat itu. Namun, dia sudah diusir. Cepat dandani Yuki dengan cantik. Malam ini, kita The akan film was mengirimnya translated ke depan and pintu rumah sang narrated jenderal. by M Media. Aku harap Jenderal Naga Macan akan memandang keluarga Su dengan baik. Nenek, Aku mendengar seekor naga sejati telah muncul di Hongcheng. Wanita tua ini, Sumi dari keluarga Su, memberikan penghormatan kepada Jenderal Naga Macan. Aku dengar sang jenderal belum menikah. Keluarga Su memiliki seorang putri, Su Yuki, seorang kecantikan yang langka. Dan kami ingin menjalin aliansi pernikahan dengan sang jenderal. jika ingin menjual cucumu jual saja. Kenapa harus berbasa-basi dengan kata-kata yang sok manis itu? Itu semua karena ayahmu tidak berguna dan memanjakanmu secara berlebihan. Jika aku kembali, dia akan merasakan tongkat naga milikku. Mengapa sang jenderal tidak menjawab? Hati keluarga Su tidak tulus. Kembalilah. Kau nenek tua sombong. Aku menantikan untuk melihatmu. Hancur lebur dalam 3 hari. Sang jenderal mengatakan, hati kita tidak tulus. Apa maksudnya itu? Su Yuki awalnya mengolah pelepasan emosi tertinggi, murni dan tanpa celah. Pria manapun akan tergila-gila padanya. Sayang sekali, kultivasinya dirusak oleh anak kecil Chen Ping itu. Hatinya tidak lagi murni. Itulah mengapa jenderal mengatakan, hati kita tidak tulus. Aku benar-benar ingin membunuh bocah kecil itu. Sayang penguasa perintahkan perjamuan kenaikan 3 hari lagi. Membunuh dilarang keras selama 3 hari ini. Atau akan ada hukuman berat. Biarkan saja anjing itu hidup selama 3 hari lagi. Nenek, kalian semua kembali duluan, aku ada urusan yang harus diselesaikan. Apakah Anda, Senior Renjitian, yang dulu mengajariku seni bela diri? Senior Renjitian Raja Ninja Jepang. Su Xilin, kau sebelumnya bersumpah untuk melayaniku. Kau bersumpah untuk melayani negara Jepang kami. Apakah kau masih ingat? Saya tidak akan pernah berani lupa, Tuan. Sekarang aku membutuhkanmu untuk membantuku membunuh seseorang. Siapa? Liu Xiao Tian. Liu Xiao Tian. Liu Xiao Tian adalah penguasa Hongcheng. Aku dengar dia juga pensiunan menteri kabinet. Mengapa membunuhnya? Sebelumnya, negara Jepang kami menawarkan sekumpulan opeti kepada Xia besar. Aku menanamkan ninjutsuku pada mereka. Setelah waktu yang cukup lama, mereka semua akan mati mendadak. Tapi beberapa waktu lalu, ninjutsuku dirusak. Aku curiga dialah orangnya. Tidak heran beberapa hari yang lalu, dia terus-menerus sakit dan mengurung diri. Baru 2 hari terakhir ini, dikatakan dia tiba-tiba pulih. Jadi aku harus menemukannya dan membunuhnya. Aku punya masalah kedua di Hongcheng. Menurut intelijen ninja, kristal naga darah telah muncul di Hongcheng. Begitu aku mendapatkannya, aku akan berhasil mencapai ranah pendirian fondasi dan menembus ke ranah master bela diri agung. Ranah pendirian fondasi itu adalah Dewa Bumi. Tepat sekali. Mulai hari ini, di surga dan di bumi, aku sendirilah yang akan menjadi penguasa tertinggi. Senior, ada apa? Ada yang tidak beres. Seseorang ada di sini. Lari. Pergi. Kamu tidak akan pergi kemana-mana. Aura yang sangat familiar. Apa hubunganmu dengan kepala naga tua? Dia adalah tuanku. Saya adalah penguasa aula naga surgawi saat ini. Sudah kutangkap, jangan harap kabur. Kepala naga tua bukan apa-apa. Dan kau akan mati. Kau pikir bocah sepertimu bisa menghentikanku? Mata Dharma amati 3 alam. Mata surga, terbukalah. Jika kamu dalam kondisi normal, aku tidak akan percaya diri. Tapi saat ini, kamu telah terkena serangan balik dari ninjutsumu sendiri. Kekuatanmu sangat berkurang. Ini adalah waktu yang tepat untuk membunuhmu. Kalau begitu mari kita bertarung sampai mati hari ini. Entah kau yang mati atau aku. Penguasa sejati olah naga surgawi ini sangat kuat, tapi auranya agak mirip dengan sampah Chen Ping itu. Meskipun mirip, dia jauh lebih kuat daripada sampah itu.
Mengapa kau dengan baik hati membantuku? Anda adalah penguasa sejati olah naga surgawi, bukan? Saya sudah lama mengagumi nama besar Anda. Selain itu, iblis-iblis Jepang ini memiliki perseteruan darah dengan sia besar kita. Aku tidak ingin mendengar omong kosongmu. Katakan, apa yang kamu inginkan? Ada seorang bajingan bernama Chen Pin yang mencuri cincin naga surgawi dari olah naga surgawi dan menggunakan nama Anda untuk menipu orang. Saya ingin membersihkan gerbang untuk Anda, tapi sayangnya, kekuatan saya tidak mencukupi. Saya sadar akan masalah ini. Pada perjamuan kenaikan naga, saya akan hadir secara pribadi. Saatnya tiba saya akan eksekusi Chen Ping. Junior ini merasa terhormat menyambut Anda, senior. Teknik pemindahan jiwa. Chen Pin, aku akan membunuhmu bagaimanapun caranya. Tuan Chen. Saya dengar. Anda membunuh Raja Ninja. Renditian tadi malam, penguasa bermaksud untuk memanggil Anda secara pribadi. Setelah perjamuan kenaikan, Ren Jitian adalah musuh guruku. Ada dendam darah yang mendalam antara rakyat Sia besar dan iblis-iblis Jepang itu. Membunuhnya adalah hal yang benar untuk dilakukan. namun, setelah Anda membunuh Renditian, Ninja Jepang akan datang mencari balas dendam. Saya dengar, ada sekelompok penjara makam Bihanchan yang telah mencuri beberapa harta karun langka. Dan sekarang milanya, Anda harus pergi ke pelelangan dan mengamankan kristal naga darah. Itu akan sangat bermanfaat bagi terobosan Anda. Namun, di balik kelompok penjara makam ini, terdapat kekuatan misterius. Anda tidak bisa menggunakan saluran resmi untuk melakukan penyitaan paksa. Itu bukan masalah. Jika mereka hanya menginginkan uang, maka itu mudah. Aula naga surgawi milikku memiliki aset triliunan. Slot masuk untuk pelelangan sudah mencapai harga astronomis. Tidak cukup hanya dengan memiliki uang. Seseorang juga harus memiliki status. Status penguasa dan jenderal naga macan. Tidak boleh terekspos. Kalau begitu, Anda akan hadir dalam kapasitas sebagai pengawal pribadi saya. Saya memiliki wewenang untuk menunjuk Anda sebagai kapten tingkat 6. Baiklah, Kita harus menamankan kristal naga darah itu. Jenderal Naga Macan mungkin mengira niat kita tidak tulus. Kita akan menamankan kristal naga darah itu dan mempersembahkannya kepadanya bersama Suyuki. Sang jenderal pasti akan senang. Ibu, kristal naga darah sangat berharga. Keluarga kaya dan berkuasa sudah sepakat untuk hadir di pelelangan besok. Aku memperkirakan dibutuhkan setidaknya 10 miliar untuk mendapatkannya. Bahkan jika itu membuat kita bangkrut, kita harus mendapatkannya. Dengan mendapatkan perkenan Jenderal Naga Macan, keluarga Su kita akan mampu terbang ke langit. Kita bisa mendapatkan kembali berapapun jumlah 10 miliar. Su Wenzong, kau sudah tua. Mulai besok, kau akan mengurung diri dan merenungkan kesalahanmu. Jangan libatkan dirimu dalam urusan keluarga Su lagi. Dimengerti, Wenzong menerima perintah. Nenek, hari ini di lelang ini, biaya satu kursi saja, harganya 10 juta. Bahkan 100 juta pun tidak akan berlebihan. 80% orang di sini adalah tokoh penting dari militer. Untuk setiap peningkatan kekuatan mereka, kekayaan dan kekuasaan mereka tumbuh 10 kali lipat. Jenderal Yang Mei, apa perintah Anda? Apa yang terjadi? Hari ini di lelang ini, tiket masuk harganya 10 juta. Dan ada persyaratan mengenai status dan kedudukan seseorang. Hanya mereka yang memegang posisi pejabat tingkat 6 yang memenuhi syarat untuk masuk. Bagaimana bisa kucing atau anjing liar manapun bisa masuk begitu saja? Seseorang bawa dia dan pukul dia keluar dari sini dengan tongkat. Su Siling. Kau masih sama sombong dan angkuhnya seperti dulu. Kau benar-benar tidak masuk akal. Melapor kepada Jenderal. Tuan Chen telah lulus verifikasi aset. Selain itu, statusnya sebagai pejabat peringkat ke-6 di rumah Tuan juga memenuhi persyaratan. Dia tidak lebih dari
Jongos untuk Liu The Xiaotian. film was translated and Jinping. narrated by M Media. Kemampuanmu menjilat sungguh kelas atas. Pertama kau mencuri cincin naga surgawi dari olah naga surgawi. Setelah kau terbongkar, kau segera lari ke Tuan Liu dan menjadi jongosnya. Sayang sekali, karena bahkan Liu Xiaotian tidak bisa melindungimu sekarang. Penguasa sejati olah naga surgawi telah menyatakan bahwa di perjamuan kenaikan naga, kau akan dieksekusi. Bicara lebih sedikit dan simpan tenagamu untuk menyiapkan kuburanmu sendiri. Mengamankan kristal naga darah adalah prioritas utama. Sampah seperti itu bisa dieksekusi dalam sekejap. Saya kira semua orang di sini datang untuk kristal naga darah bukan. Penawaran awal minimum untuk kristal naga darah adalah 10 miliar. Setiap kenaikan harus minimal 1 miliar. Aku memperkirakan harga akhirnya adalah 10 miliar. Aku tidak menyangka tawaran awalnya adalah 10 miliar. Mereka jelas sudah menilai kita dan memperlakukan kita seperti babi yang akan disembelih. Nenek, uang tunai yang kita siapkan hanya 20 miliar. Benda tidak berguna. Bahkan jika kita bangkrut, kita harus mengamankannya. 11 miliar. 12 miliar, 13 miliar, 14 miliar, 19 miliar. Aku adalah jenderal tingkat 4. Su Xilin. Biar aku berterus terang. Keluarga Su bertekad untuk mendapatkan kristal naga darah ini. Aku harap semua orang di sini akan memberi keluarga Su sedikit muka dan berhenti menawar. Jika ada yang memilih untuk terus menawar, jangan salahkan aku, Su Xilin. 20 miliar. Kau. Bocah ini benar-benar menantang Su Xilin. Keluarga Su adalah penguasa di Hongqiang. Dan Su Xilin terkenal kejam. Apa latar belakang anak ini? Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Jinping, kau hanyalah jongos untuk Liu Xiaotian. Apa hakmu untuk bersaing denganku? Halo. Aku menawar 20 miliar. 20 miliar untuk penawaran pertama. 20 miliar untuk penawaran kedua. 20 miliar. 21 miliar. Tuan, apakah Anda berniat menawar 22 miliar? Ya. Juga aku ingin bertanya. Jika seorang pembeli mengajukan tawaran dan akhirnya tidak mampu membayar, apa yang terjadi? Atau jika mereka berencana merebutnya dengan paksa, apa yang akan terjadi kemudian? Kami berniat, keluarga Rothschild. Tuan tolong percayalah padaku. Tidak ada yang berani gagal bayar utang kepada keluarga Rothschild. Keluarga Rothschild. Keluarga misterius yang tetap tersembunyi selama ratusan tahun. Dengan aset dalam hitungan triliun, mereka dikabarkan memiliki 100 mahaguru seni bela diri. Dengan begitu bahkan Su Xilin tidak akan bisa bertindak begitu ceroboh. Likuidasi semua hotel dan pusat perbelanjaan Pulau Gesuku. Aku ingin 10 miliar tunai disetorkan ke rekeningku segera. 22 miliar untuk penawaran kedua. 22 miliar untuk penawaran kedua. 30 miliar. Tunggu, aku menuntut verifikasi dana, verifikasi uang di akunnya. Aku tidak percaya dia punya uang sebanyak itu. Saldo rekening Tuan Chen. Cukup untuk menutupi tawarannya. Jual semua aset luar negeri. Keluarga suku. Jangan lewatkan satu pun. Kumpulkan 10 miliar lagi untukku. 31 miliar. 40 miliar. Jual semua yang dimiliki keluarga Su. Yang bisa dijual sekarang juga. Kumpulkan 10 miliar lagi untukku. Nenek Anda tidak bisa melakukan ini. Kita benar-benar akan bangkrut. Kau pengecut tak berguna. Enyah dari jalanku. 41 miliar. 50 miliar. Nyonya tua Su sungguh tekad yang luar biasa. Kau bangkrutkan keluarga demi keluarkan 50 miliar. Aku merasa rendah diri. Kristal naga darah. Aku menyerahkannya kepadamu. 50 miliar untuk penawaran pertama. 50 miliar untuk penawaran kedua. 50 miliar untuk penawaran ketiga. Selamat kristal naga darah ini. Sekarang menjadi milik keluarga Su. Silakan naik ke atas dan gesek kartu Anda untuk menyelesaikan transaksi.
The film was Teknik memikat translated jiwa. and narrated by M Media. Teknik menyerap jiwa. Bernilai 50 miliar ini. Seharga 50 miliar ini. Tuan Muda Su, sebaiknya kau menjaganya dengan baik. Chenpin. Begitu keluarga Su kita berada di bawah perlindungan Jenderal Naga Macan, aku akan menggilingmu menjadi pasta. Bahkan jika kau adalah anjing Liu Xiaotian, itu tidak akan masalah. Aku harap Jenderal Naga Macan menikmati hadiahmu. 50 miliarmu. Aku akan mengambilnya. Apa? Apel, 50 miliarmu. 50 miliarmu. Bukankah sudah kubilang, keluarga Rothschild adalah milikku. Kau gila. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Saat danaku diverifikasi tadi, yang kuberikan bukanlah bukti aset, melainkan pernyataan setia kepadaku dari kepala keluarga Rothschild. Tuan, ini adalah 50 miliar dari keluarga Su. Mohon diterima Tuan. Kau anjing. Kau menjebak kami. Kau akan mati dengan mengerikan. Nenek. Nenek. Milik olah naga surgawi kami, penguasa sejati. Sangat tertarik pada kalian berdua. Kami undang kalian berdua masuk olah naga surgawi. Sebagai murid luar, perjamuan kenaikan besok, penguasa juga akan hadir. Kalian berdua, pergilah berganti pakaian bersih, dan datanglah tepat waktu. Jenderal Naga Macan, keluarga Su kami telah menghabiskan seluruh kekayaan kami. Menghabiskan 50 miliar hanya untuk mengamankan kristal naga Dera untukmu, Jenderal. Selain itu, kami menawarkan Su Yuki untuk melayanimu sebagai selir penhanet ranjang. Kami minta Jenderal hadir di perjamuan kenaikan besok, memberikan bantuan Anda kepada keluarga Su kami. Baiklah, Nenek. Suara itu, mengapa terdengar begitu familiar? Ini seperti bajingan Chenping itu. Jenderal Naga Macan, sosok seperti dewa. Bagaimana mungkin dia memiliki hubungan apapun dengan Chenping? Berhenti bicara omong kosong. Jika kau membuat sang jenderal marah, kita semua akan tamat. Ya, cucu ini yang berbicara di luar giliran. aula perjamuan kenaikan. Kalian sekumpulan sampah. Apakah kalian pantas duduk di meja kami? Hanya seorang jenderal tingkat 4. Kami adalah murid luar olah naga surgawi. Apa hakmu berbicara kepada kami seperti itu? Jangan membuat keributan. Tempat duduk untuk perjamuan kenaikan ini diatur berdasarkan perintahku. Siapa di sini yang berani keberatan? Tidak ada sama sekali, tidak ada. Hanya saja bau dari para rendahan ini sangat mengganggu hidung semua orang. Kau nenek tua, kau pikir kau siapa? Butuh 50 miliar kekayaan keluarga. Baru bisa masuk perjamuan kenaikan ini. Kau benar-benar wanita tua yang putus asa. Pengemis kotor. Aku akan menghajarmu. Kau berani memukul wanitaku. Kau berani memukul nenekku. Kurang ajar. Kau berani membuat keributan di perjamuanku. Jaga sikap kalian. Siapapun yang berani mengganggu ketertiban tempat ini lagi akan dieksekusi. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun istriku. Aku tahu hari ini adalah hari ulang tahunmu, jadi aku secara khusus menetapkan perjamuan kenaikan untuk hari ini. Chenping, kau pikir kau siapa? Perjamuan kenaikan ini, apakah ini sesuatu yang bisa kau putuskan untuk diadakan? Kau hanyalah seorang pelayan. Membiarkanmu melayani kami di perjamuan kenaikan. Itu adalah asap yang membubung dari makam leluhurmu. Jika kau terus berlagak, aku akan mematahkan kakimu. Apakah kau belum cukup mengemis? Kau. Aku menyebutnya pengalaman hidup. Lagi pula apa salahnya mengemis? Karena aku sangat ahli mengemis. Aku dipilih langsung oleh penguasa olah naga surgawi untuk menjadi murid luar. Apa yang kau tahu? Tepat sekali. Status kita berbeda sekarang. Istri, biarkan aku memotong sepotongku untukmu cicipi. Chenpin, kau tertipu oleh aktingmu sendiri ya? Ini adalah kue untuk perjamuan kenaikan, milik Jenderal Naga Macan. Jika kau berani menggigitnya, aku takut nyawamu yang rendah ini tidak akan cukup untuk membayarnya. Kenapa kau tidak melihat dirimu sendiri di genangan air? Apa hakmu untuk memotong kue sang jenderal? Chenping, bahwa kau bisa mengingat hari ulang tahunku. Aku sudah puas. Aku mencintaimu. Dalam hidup ini, aku akan selalu mengingatmu.
The Tapi film karena was Jenderal Naga Macan translated bilang and dia ingin narrated menikahiku. by M. Aku Media. takut. Apa yang kau takutkan? Bahkan jika itu Jenderal Naga Macan, kau tidak bisa begitu saja merebut istriku bukan? Chen Ping, bisakah kau mencoba kembali ke kenyataan? Jenderal Naga Makan, jika aku bisa mengambil ibumu dengan satu kata, mengambil istrimu bukanlah apa-apa. Membiarkan istrimu tidur dengan pria lain. Apakah putriku kurang membuatmu hangat dengan topi cukolt yang sudah kau kenakan? Dan kau ingin satu lagi untuk melengkapinya. Kau ingin satu lagi. Chen Ping, apakah kau sebenarnya seorang peselingkuh profesional? Geng Shanshan tidur denganku, dan kau masih mengharapkannya. Sekarang setelah Su Yuki akan menjadi mainan orang lain, dan kau masih bertahan. Apa kau hanya punya fetis untuk barang rusak? Sampah menyedihkan ini telah mencapai batasnya. Berani mencuri wanita dari Jenderal Naga Macan. Saat kau mati sebentar lagi, jangan memercikan darahmu padaku. Chen Ping adalah naga sejati. Kalian semua hanyalah badut. Suyuki, tutup mulutmu. Bagaimana bisa aku membesarkan kekecewaan yang tidak berguna seperti ini? Jangan sedih, Nenek. Begitu Chen Ping mati, kita akan membuat wanita busuk ini diusir dari keluarga Su. Dan sebenarnya apa itu keluarga Su? Beraninya kau berbicara seperti itu kepada Chen Ping. Kau gadis kecil. Menurutmu kau siapa? Keluarga suku segera akan menjadi keluarga teratas di Hongcheng. Berbicara dengan sampah seperti Chen Ping sudah merupakan suatu kebaikan baginya. Aku adalah cucu dari Perdana Menteri yang sedang menjabat. Katakan padaku, menurutmu siapa aku? Kakak Yuki, aku tidak di sini untuk menjadi penghalang antara kau dan Chen Ping. Aku ingin bergabung denganmu. Chen Ping, aku bersedia menjadi selirmu. Nona Wang tolong, jaga harga dirimu. Aku hanya merokok-rokok Suan Hemen. Aku hanya mencintai satu orang dalam hidupku. Aku bahkan tidak butuh status. Aku bersedia menjadi pelayan penghangat tempat tidurmu. Selera wanita itu benar-benar buruk. Menurutku, bahkan mencari seekor anjing akan jauh lebih baik daripada Chen Ping. Dia juga pasti palsu kan? Cucu Perdana Menteri. Apa dia belum pernah melihat pria sebelumnya? Aku benar-benar menantikan untuk melihat kalian semua berlutut dalam 3 menit. Kami berlutut di hadapanmu. Apa yang sedang kau impikan? Keributan apa ini? Apakah Jenderal Naga Macan datang? Cepat bersiap untuk berlutut dan menyambutnya. Selamat datang, Tuan. Aku dengar kau tidak tahu bagaimana kau bisa berakhir di perjamuan naga surgawi. Jadi kami bergegas ke sini. Dengarkan ibu dan ikutlah dengan kami. Ibu akan membawamu ke rumah sakit jiwa terbaik. Bahkan jika kami harus bangkrut, kami harus menyembuhkanmu. Ayo pergi, Nan. Paman dan Bibi. Chen Ping adalah tokoh utama perjamuan naga surgawi hari ini. Dia adalah tamu kehormatan hari ini. Kurasa dia adalah hidangan utamanya. Apakah dia dipukuli, atau dimasak dan dikukus? Semuanya tergantung pada suasana hati Jenderal Naga Macan. Sang penguasa telah tiba. Hening diolah. Tutup pintu keluar. Tunggu saat yang baik. Jenderal Naga Macan naik tahta. Nak, waktu keberuntungan hampir tiba. Begitu Jenderal Naga Macan tiba, kita akan tamat. Nak, ayo pergi, tolong ayo pergi. Ayah ibu, tetaplah di sini. Tunggu di sini. Itu adalah kursi utama. Posisi paling terhormat. Chen Ping, beraninya kau. Kau mencari mati dengan menentang atasanmu. Jenderal Naga Macan pasti akan membantai seluruh keluargamu. Kalian semua seharusnya mengkhawatirkan diri kalian sendiri. Sekarang mari kita sambut Jenderal Naga Macan. Jenderal Naga Macan akan datang. Cepat bawa paman dan bibi keluar sini. Yuki, yang lain boleh pergi. Tapi mereka tidak bisa. Kau tidak pergi. Chen Ping, apa kau sudah benar-benar kehilangan akal? Saudaraku yang baik. Itu baru 2 kali diselingkuhi. Tidak perlu semarah ini, bukan? Sang penguasa memanggil Jenderal Naga Macan. Mengapa bocah kecil ini naik ke sana? Dia berjalan menuju kuburannya sendiri. Ini sempurna. Sang penguasa pasti akan mencabik-cabiknya. Habis sudah. Pak Tua, pikirkan sesuatu. Selamatkan putra kami. Bahkan jika nyawa tua ini taruhannya, aku harus mengeluarkan putraku dari sini.
Kalian semua telah mencari Jenderal Naga Macan selama beberapa hari terakhir ini, bukan? The film was Akulah Jenderal translated Naga Macan and yang ditunjuk narrated secara by pribadi M oleh Media. penguasa. Mustahil. Aku sama sekali tidak percaya. Jika anjing kampung ini adalah Jenderal Naga Macan, maka aku adalah penguasa Olah Naga Surgawi. Siapapun yang menentang Jenderal Naga Macan lagi, ini akan menjadi nasibnya. Apa? Chen Ping adalah Jenderal Naga Makan? Mustahil. Bagaimana bisa petani ini mungkin adalah Jenderal Naga Macan? Mustahil, benar-benar mustahil. Suamiku, apakah kita sedang bermimpi? Putra kita adalah jenderal peringkat kedua. Itu Chen Ping. Setelah semua skema dan rencana kita, membuat diri kita bangkrut. Hanya untuk mendekati Jenderal Naga Macan. Siapa yang menyangka bahwa Jenderal Naga Macan berada tepat di sampingku, dan aku bahkan memukulnya dengan tongkatku 100 kali. Aku pantas mati. Aku memohon kepada Jenderal Naga Macan, mengingat keluarga suku telah bangkrut, dan menghabiskan 50 miliar untuk harta karun. Untuk mengampuni nyawa kami. Nenek, bagaimana dengan muka dan tulang punggung keluarga Su kita? Kau memohon pada Chen Ping sampah ini. Kau bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi anjing bagi sang jenderal. Beraninya kau bicara omong kosong seperti itu, cepat bersujud 100 kali. Dasar nenek pikun. Apa kau sudah gila? Chen Ping sampah ini. Ingin aku berlutut padanya. Dia tidak layak. Aku katakan pada kalian semua, bahkan jika Chen Ping adalah Jenderal Naga Macan, lalu kenapa hari itu aku bergabung dengan penguasa Olah Naga Surgawi untuk membunuh para ninja Jepang itu? Sang penguasa secara pribadi mengatakan dia akan datang ke perjamuan bangkit untuk memenggal Chen Ping. Tunggulah kematianmu. Lagi pula jenderal naga makan itu hanyalah lelucon. Hanyalah jenderal tingkat 2 dari Sia Besar. Itu hanya jenderal tingkat 2. Pendukung kami adalah penguasa Olah Naga Surgawi. Baginya, Menghancurkan Chen Ping semudah menginjak seekor semut. Chen Ping, kau bersusah payah menjadi jenderal naga makan. Tapi memangnya kenapa? Begitu penguasa tiba, kau tetaplah orang mati. Tahta penguasa Olah Naga Surgawi telah tiba. Susiling entek dari Heavenly Dragon Heart menyambut tahta sang penguasa. Xiao Lei Kacung Sekte luar Olah Naga Surgawi menyambut tahta sang penguasa. Ibu cepat kemari. Cepat bersujud kepada sang penguasa. Ini adalah kehormatan terbesar dalam hidup kita. Kami mengundang penguasa untuk menaiki takhta. Aku adalah penguasa Aula Naga Surgawi. Tuan dari keluarga Rotes Hill. Pemilik aset triliunan. Chen Ping bocah kecil. Beraninya kau duduk di tahta penguasa Olah Naga Surgawi. Itu hanyalah kebenaran. Hanya saja kalian semua menolak untuk mempercayainya sampai sekarang. Aku adalah penguasa Aula Naga Surgawi yang asli. Mustahil. Salam Tuan. Semoga penguasa berkuasa selama 10.000 tahun dan menyatukan dunia bela diri. Chen Tua. Apa kau mendengarnya? Putra kita bukan hanya jenderal naga makan peringkat kedua, tapi juga penguasa dari kekuatan terbesar di dunia, Olah Naga Langit. Olah Naga Surgawi memiliki 108 cabang di seluruh dunia, dan bahkan keluarga Rothschild. Hanyalah satu cabang dari Olah Naga Surgawi, si ekor naga sejati, telah muncul dari keluarga Chen-ku. Aku memeras otak untuk menikah ke dalam keluarga kaya. Tidak menyangka bahwa Chen Ping adalah keluarga kaya itu sendiri. Aku benar-benar buta. Aku benar-benar telah meniduri istrinya, penguasa Olah Naga Surgawi. Chen Ping, suamiku nikahi aku sekarang. Aku akan menikahimu saat ini juga. Menantu yang baik, semua ini salahku karena berpikiran pendek. Mohon tunjukkan belas kasihan dalam kebesaranmu. Biarkan masa lalu dihapuskan. Chen Ping, tidak. Penguasa. Kita masih saudara yang baik kan? Berisik. Putuskan urat mereka. Lumpuhkan mereka dan buang mereka keluar. Biarkan mereka menjadi pengemis seumur hidup mereka sampai mereka mati. Ya, Aku salah. Aku salah. Mustahil. Aku mulai berlatih pada usia 6 tahun. Dikenal oleh orang lain sebagai keajaiban seni bela diri yang terlihat sekali dalam siabat. Aku telah membunuh lebih dari 1.000 orang. Bagaimana mungkin kau melampauiku dengan begitu mudah? Aku menolak menerima ini. Bahkan jika kau adalah penguasa Olah Naga Surgawi, aku tetap akan membunuhmu. Dia benar-benar berhasil menembus ranah pendirian fondasi. mencapai ranah pendirian fondasi, berarti menjadi seorang dewa bumi, tak terkalahkan. Itu adalah ranah yang
mampu menghancurkan seluruh bangsa sendirian. Aku telah menerobos. Lalu kenapa jika kau adalah Jenderal Naga Macan? Lalu kenapa jika kau adalah penguasa aula naga surgawi? Seorang petani tetaplah seorang petani. Aku akan membunuhmu. Aku telah berhasil menyelesaikan ranah pendirian fondasiku. Kau belum menguasai penuh 18 telapak penakluk naga. Mustahil bagimu untuk mengalahkanku. Yuki Han. Chinpin. Sekarang kedua wanitamu berada di tanganku. Aku akan mematahkan anggota tubuhmu dan melemparkanmu ke dalam tangki septik, di mana kau akan melihatku setiap hari. Saat aku mempermainkan wanita-wanita ME, Su Xiling kau tidak akan berani. Chenping, tenaga dalammu sudah cukup. Tapi kamu memerlukan cara yang didedikasikan untuk menyelamatkan dunia dan membantu rakyat agar benar-benar memahami telapak ke-18. Delapan belas telapak penakluk naga. Telapak terakhir. Naga perang mengaum ke langit. bagaimana ini mungkin? Aku sudah menjadi dewa bumi. Bagaimana mungkin aku masih kalah darimu? Chenping, bagus sekali. Hari ke-15 bulan ke-7, pergilah ke tempat yang disebut Pulau Suolong. Kesempatan besar menanti di sana. Ingat ini baik-baik.